Mobil MBG. Sore itu, Cilincing terasa berbeda. Awan menggantung rendah, seolah menahan cahaya matahari agar tak jatuh sepenuhnya ke jalanan Jakarta Utara. Di depan RSUD Cilincing, aktivitas mendadak melambat, udara dipenuhi kecemasan yang belum sempat diucapkan. Orang-orang berdiri dalam diam, menunggu kabar tentang anak-anak yang pagi tadi masih berbaris rapi di halaman sekolah. Jarum jam menunjuk pukul 16.18 waktu Indonesia Barat ketika sebuah mobil hitam berhenti tanpa suara mencolok. Tidak ada iring-iringan berlebihan, tidak pula sorotan kamera yang memaksa perhatian. Dari dalam kendaraan itu, Presiden Gibran Rakabuming Raka melangkah turun dengan wajah serius, seolah membawa beban yang lebih berat dari jas yang dikenakannya. Begitu kakinya menyentuh pelataran rumah sakit, langkahnya langsung mengarah ke pintu masuk. Tatapannya lurus, rahangnya mengeras. Para petugas keamanan dan tenaga medis memberi jalan dengan perasaan campur aduk, terkejut, hormat, sekaligus cemas. Mereka tahu, kedatangan ini bukan kunjungan biasa. Di lobi rumah sakit, suasana sunyi terasa menekan. Suara sepatu Gibran beradu dengan lantai, memantul pelan di ruang yang biasanya ramai. Beberapa keluarga korban duduk tertunduk, memeluk harapan tipis sambil menunggu keajaiban. Tak satu pun dari mereka berani mengangkat kepala saat sosok presiden melintas. Di sudut ruangan, aroma antiseptik bercampur dengan isak yang tertahan. Seorang ibu menggenggam tas kecil milik anaknya, seolah benda itu bisa menjadi penyangga hati yang nyaris runtuh. Gibran melirik sekilas, matanya redup, lalu kembali melangkah tanpa sepatah kata pun. Lorong menuju ruang perawatan tampak panjang dan dingin. Lampu putih memantul di dinding, menciptakan bayangan yang kaku. Di sepanjang jalan itu, Gibran seperti berjalan di antara dua dunia, antara tanggung jawab sebagai kepala negara dan kegelisahan sebagai manusia yang menyaksikan luka anak-anak. Tak ada pernyataan, tak ada penjelasan kepada media yang menunggu di luar. Keheningan justru menjadi bahasa yang paling jujur. Setiap langkahnya menggambarkan kesadaran bahwa sebuah program yang dirancang untuk kebaikan telah berubah menjadi sumber duka. Di balik pintu-pintu ruang perawatan, nasib kecil-kecil sedang dipertaruhkan. Mesin medis berdetak pelan, mengiringi napas anak-anak yang terbaring. Mereka belum memahami apa yang terjadi, namun tubuh mereka menyimpan cerita tentang benturan, ketakutan, dan rasa sakit yang datang terlalu cepat. Gibran berhenti sejenak sebelum memasuki area perawatan. Ia menarik napas dalam, seolah menguatkan diri. Sore itu, ia tidak datang membawa janji manis atau pidato panjang, melainkan kesiapan untuk menghadapi kenyataan pahit. Di RSUD Cilincing, waktu seakan melambat. Langit di luar kian gelap, sementara di dalam rumah sakit, sebuah babak baru mulai terbuka, babak tentang tanggung jawab, empati, dan luka yang menuntut perhatian lebih dari sekadar kata-kata. Langkah Gibran akhirnya berhenti di depan ruang perawatan utama. Pintu kaca terbuka perlahan, memperlihatkan suasana yang membuat dada siapapun mengeras. Di dalam ruangan itu, tubuh-tubuh kecil terbaring dengan perban dan selang infus, menjadi saksi bisu dari kejadian yang tak pernah mereka bayangkan. Suara alat medis berdetak ritmis, menggantikan tawa anak-anak yang biasanya memenuhi kelas. Beberapa ranjang dipisahkan tirai tipis, seolah rumah sakit berusaha memberi privasi bagi duka yang terlalu dini. Gibran berdiri terpaku sejenak, matanya menyapu setiap sudut ruangan tanpa berani terlalu lama menatap satu wajah. Seorang dokter mendekat dan berbicara dengan nada rendah, menjelaskan kondisi para korban. Ada yang mulai stabil, ada pula yang masih membutuhkan pengawasan ketat. Gibran mengangguk pelan, menyimak setiap kata dengan serius, seakan tak ingin melewatkan satu detail pun. Di sisi lain ruangan, seorang bocah terjaga dengan mata kosong menatap langit-langit. Tangannya menggenggam boneka lusuh yang ikut terbaring di ranjang. Gibran melangkah mendekat, berhenti pada jarak aman, lalu menundukkan kepala. Tak ada sapaan, hanya tatapan penuh empati yang berbicara tanpa suara. Tak jauh dari situ, beberapa guru SDN 01 Kalibaru berdiri berkelompok. Wajah mereka pucat, seragam yang dikenakan pagi tadi masih melekat, namun kini dipenuhi rasa bersalah yang tak terucap. Mereka merasa gagal menjaga murid-muridnya, meski kejadian itu berada di luar kendali. Gibran menghampiri mereka dan mengucapkan terima kasih dengan suara pelan. Kalimat singkat itu membuat salah satu guru tak kuasa menahan air mata.
Bahunya bergetar, menanggung beban trauma yang mungkin akan menetap lama setelah luka fisik sembuh. Suasana ruangan terasa semakin berat ketika beberapa orang tua diizinkan masuk. Tangis pecah, pelukan menguat, dan doa dipanjatkan tanpa henti. Gibran memilih menepi, memberi ruang bagi pertemuan yang penuh emosi itu, meski matanya tak bisa sepenuhnya berpaling. Di sudut pikirannya, pertanyaan demi pertanyaan bermunculan. Bagaimana sebuah kendaraan yang membawa niat baik bisa berubah menjadi sumber malapetaka? Di mana celah yang terlewat? Jawaban-jawaban itu menuntut tanggung jawab, bukan sekadar simpati. Waktu berjalan tanpa terasa, cahaya sore berganti dengan lampu malam yang lebih lembut, namun kesedihan tetap menggantung. Gibran masih berada di dalam ruangan, mendengarkan laporan lanjutan dari tim medis dengan raut yang semakin serius. Ia kemudian meminta agar seluruh kebutuhan korban dipenuhi tanpa batasan prosedur yang berbelit. Baginya, keselamatan dan pemulihan anak-anak itu menjadi prioritas mutlak, jauh di atas hitungan anggaran atau administrasi. Sebelum meninggalkan ruang perawatan, Gibran menoleh sekali lagi. Pemandangan itu seakan terpatri kuat dalam ingatannya, ranjang-ranjang kecil, wajah lelah, dan harapan yang bergantung pada upaya semua pihak. Di lorong rumah sakit yang kembali sunyi, langkahnya terasa lebih berat dibanding saat pertama tiba. Bab berikutnya dari peristiwa ini tak lagi sekadar tentang kunjungan, melainkan tentang keputusan besar yang akan menentukan apakah tragedi serupa akan menjadi bayang-bayang abadi atau pelajaran berharga bagi negeri ini. Keluar dari ruang perawatan, Gibran melangkah menuju sebuah ruangan kecil yang disiapkan rumah sakit. Di sana, beberapa pejabat daerah dan pihak terkait telah menunggu dengan wajah tegang. Udara terasa kaku, seolah setiap orang sadar bahwa pertemuan ini bukan sekadar formalitas, melainkan awal dari pertanggungjawaban. Gibran duduk tanpa banyak basa-basi. Pandangannya menyapu satu persatu hadirin, lalu berhenti pada meja di depannya. Tangannya terkatup rapat, menandakan keseriusan yang tak perlu diterjemahkan dengan suara tinggi. Semua orang paham, keheningan itu lebih menekan daripada amarah terbuka. Laporan demi laporan disampaikan. Kronologi kejadian dipaparkan dengan detail, dari rute kendaraan pengangkut makan bergizi gratis hingga detik-detik kecelakaan yang mengubah segalanya. Gibran mendengarkan tanpa menyela, hanya sesekali mengangguk, menyimpan setiap informasi dalam pikirannya. Ketika penjelasan berakhir, ia akhirnya berbicara. Suaranya rendah namun tegas, memotong sisa-sisa keraguan di ruangan itu. Ia menegaskan bahwa niat baik tidak pernah cukup jika pelaksanaan mengabaikan keselamatan. Tidak ada ruang untuk kelalaian, terlebih jika yang menjadi korban adalah anak-anak. Ia meminta evaluasi menyeluruh, bukan sekadar laporan singkat untuk menenangkan publik. Setiap prosedur harus ditinjau ulang, setiap standar diperketat. Baginya, kejadian ini adalah alarm keras yang tak boleh diabaikan atau diredam dengan janji kosong. Di luar ruangan, malam mulai menyelimuti RSUD Cilincing. Lampu-lampu kota menyala, memantulkan bayangan kendaraan yang lalu lalang. Namun di dalam gedung itu, waktu seakan berjalan dengan irama berbeda, mengikuti denyut kecemasan para keluarga korban. Gibran kembali melangkah ke lorong utama. Ia berhenti di dekat jendela, menatap halaman rumah sakit yang basah oleh embun. Dalam diam, ia merenungi betapa tipis jarak antara kebijakan dan dampaknya di lapangan. Satu keputusan bisa membawa manfaat, atau justru menyisakan luka mendalam. Seorang ajudan mendekat dan menyampaikan bahwa media masih menunggu pernyataan. Gibran mengangguk pelan, menyadari bahwa keheningan tak bisa berlangsung selamanya. Publik berhak tahu, dan negara harus hadir dengan sikap jelas. Ia kemudian melangkah menuju area yang telah disiapkan. Wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya menyimpan kesungguhan. Di hadapan para jurnalis, ia tak berbicara panjang lebar, hanya menegaskan penyesalan dan komitmen agar kejadian serupa tidak terulang. Setelah itu, ia berpamitan kepada pihak rumah sakit. Beberapa tenaga medis menunduk hormat, merasakan kelelahan yang bercampur harapan. Mereka tahu, perjuangan malam itu belum usai, namun setidaknya perhatian penuh telah diberikan. Gibran berjalan menuju mobil yang menunggu di depan. Angin malam menyentuh wajahnya, membawa aroma laut dari arah utara. Ia masuk ke dalam kendaraan dengan langkah perlahan, seolah membawa serta potret luka yang baru saja disaksikan. Saat mobil bergerak menjauh, RSUD Cilincing perlahan tertinggal di belakang.
Namun bagi Gibran, tempat itu tak akan mudah dilupakan. Di sanalah ia kembali diingatkan bahwa kekuasaan sejati bukan terletak pada jabatan, melainkan pada keberanian untuk bertanggung jawab atas setiap dampak yang ditimbulkan. Perjalanan meninggalkan RSUD Cilincing berlangsung dalam kesunyian. Di dalam mobil, lampu-lampu jalan melintas seperti kilasan ingatan yang tak mau pergi. Gibran memandang keluar jendela, membiarkan pikirannya kembali pada wajah-wajah kecil yang terbaring lemah, seolah memintanya untuk tidak sekadar melupakan malam itu. Setibanya di istana, suasana terasa lengang. Langkahnya bergema di lorong panjang yang biasanya dipenuhi aktivitas. Ia tak langsung menuju ruang kerja utama, memilih duduk sejenak di ruang kecil dengan pencahayaan redup, tempat ia biasa menenangkan diri sebelum mengambil keputusan penting. Di atas meja, setumpuk dokumen menunggu untuk ditandatangani. Namun tangannya belum bergerak. Bayangan kejadian di Kalibaru terus berputar, memunculkan kesadaran bahwa kebijakan publik tak pernah berdiri sendiri. Setiap detail, sekecil apapun, memiliki konsekuensi nyata di lapangan. Ia lalu memanggil beberapa staf inti untuk rapat mendadak. Malam itu, tidak ada basa-basi atau laporan panjang yang berputar-putar. Gibran meminta fokus penuh pada satu hal, memastikan keselamatan menjadi fondasi utama setiap program yang menyentuh masyarakat. Diskusi berlangsung intens. Ada usulan pembenahan sistem, pengetatan pengawasan, hingga peninjauan ulang alur distribusi. Gibran menyimak dengan seksama, sesekali mengajukan pertanyaan tajam yang membuat ruangan hening. Ia ingin solusi yang bekerja, bukan sekadar terdengar meyakinkan. Di sela pembahasan, pikirannya kembali melayang pada para guru yang berdiri gemetar di rumah sakit. Mereka bukan penyebab, namun ikut menanggung beban. Dari situ, ia menegaskan pentingnya pendampingan menyeluruh, bukan hanya bagi korban langsung, tetapi juga lingkungan yang terdampak. Malam kian larut ketika rapat berakhir. Beberapa keputusan awal disepakati, menjadi pijakan untuk langkah lebih besar. Gibran berdiri dari kursinya dengan bahu sedikit merosot, lelah namun lebih mantap dibanding sebelumnya. Ia berjalan menuju jendela besar yang menghadap halaman istana. Udara malam terasa sejuk, kontras dengan panasnya peristiwa siang tadi. Dalam diam, ia menyadari bahwa kepemimpinan seringkali diuji bukan saat keberhasilan dirayakan, melainkan ketika musibah datang tanpa aba-aba. Ponselnya bergetar pelan, menampilkan pesan singkat dari seorang pejabat daerah yang melaporkan kondisi terbaru korban. Beberapa anak menunjukkan perkembangan positif. Gibran menutup mata sejenak, menghembuskan napas lega yang tertahan sejak sore. Meski begitu, ia tahu jalan masih panjang. Pemulihan membutuhkan waktu, dan kepercayaan publik tidak pulih hanya dengan satu kunjungan. Semua harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan nyata. Menjelang dini hari, ia kembali ke ruang kerjanya. Kali ini, tangannya mulai bergerak, menandatangani dokumen-dokumen yang akan mengubah alur pengawasan dan tanggung jawab. Setiap coretan pena terasa seperti janji yang tak boleh dilanggar. Di luar, kota masih terjaga dengan hiruk-pikuknya sendiri. Namun di balik tembok istana, sebuah tekad menguat. Tragedi di Cilincing tidak akan berhenti sebagai berita singkat, melainkan menjadi titik balik yang membentuk cara negara melindungi warganya. Dan di benak Gibran, satu hal tertanam kuat, kepedulian sejati bukan diukur dari seberapa cepat hadir saat kamera menyala, melainkan dari seberapa jauh perubahan dilakukan setelah sorotan meredup. Keesokan paginya, sinar matahari masuk perlahan ke ruang kerja istana, menyibak sisa kelelahan yang masih melekat. Gibran berdiri di depan meja, menatap catatan keputusan yang dibuat dini hari tadi. Malam yang panjang telah melahirkan arah baru, dan pagi itu menjadi awal pembuktiannya. Telepon berdering silih berganti, laporan datang dari berbagai pihak, mulai dari kementerian terkait hingga pemerintah daerah. Setiap kabar dicermati dengan saksama, terutama perkembangan kondisi anak-anak di RSUD Cilincing. Ada harapan yang tumbuh, meski rapuh, dan itu cukup untuk menguatkan langkah berikutnya. Ia meminta agar tim khusus segera diberangkatkan ke Kalibaru. Bukan untuk sekadar mendata, melainkan mendampingi. Psikolog anak, pendamping trauma, dan relawan pendidikan diminta bekerja bersama, menyatu dengan lingkungan sekolah yang masih diselimuti ketakutan. Di SDN 01 Kalibaru, suasana belum sepenuhnya pulih. Papan tulis masih menyisakan coretan pelajaran terakhir sebelum kejadian. Bangku-bangku kosong seakan menunggu pemiliknya kembali.
Di sanalah, proses pemulihan perlahan dimulai, jauh dari sorotan, namun syarat makna. Gibran menerima laporan visual dari lokasi. Melihat guru-guru berusaha tersenyum di hadapan murid lain membuat dadanya terasa sesak. Ia menyadari, luka emosional seringkali lebih sulit disembuhkan dibandingkan memar di tubuh. Di tingkat pusat, instruksi lanjutan disusun. Sistem pengawasan transportasi program sosial diperketat, jalur distribusi dievaluasi, dan standar keselamatan ditingkatkan. Tak ada toleransi bagi kelalaian yang bisa membahayakan siapapun. Sementara itu, kabar tentang kunjungannya ke rumah sakit menyebar luas. Opini publik beragam, ada yang memuji, ada pula yang menuntut langkah lebih tegas. Gibran memilih tidak terpancing. Baginya, respons terbaik adalah kerja yang nyata, bukan perdebatan tanpa ujung. Sore hari, ia kembali menerima kabar dari Cilincing. Seorang anak yang sebelumnya kritis mulai menunjukkan perbaikan. Senyum tipis muncul di wajahnya, senyum yang jarang terlihat sejak hari sebelumnya. Harapan itu kecil, namun cukup untuk memberi arti pada segala upaya. Ia lalu mengumpulkan tim komunikasi negara. Pesannya jelas, sampaikan fakta apa adanya, tanpa dramatisasi. Rakyat berhak tahu apa yang sedang dilakukan, bukan sekadar janji yang dibungkus kata-kata indah. Menjelang malam, Gibran duduk sendirian. Membuka kembali catatan pribadinya. Ia menuliskan satu kalimat singkat tentang tanggung jawab dan keberanian. Kalimat itu bukan untuk publik, melainkan pengingat bagi dirinya sendiri. Di luar istana, hujan turun perlahan, membasahi jalanan ibu kota. Suaranya menenangkan, seolah memberi jeda bagi kota yang lelah. Di saat yang sama, proses pemulihan di Cilincing terus berjalan, setapak demi setapak. Babak ini bukan penutup, melainkan jembatan menuju perubahan yang lebih dalam. Dari lorong rumah sakit hingga ruang kebijakan, peristiwa itu telah mengikat satu kesadaran, bahwa keselamatan rakyat, sekecil apapun, harus selalu menjadi poros setiap langkah negara.